warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini kita masih belajar materi IPA kelas 7 Kurikulum Merdeka pada bab 5 yaitu klasifikasi makhluk hidup. Video ini adalah merupakan video bagian keempat atau bagian terakhir yang akan membahas tentang klasifikasi sistem 5 kingdom. Sistem klasifikasi 5 kingdom membagi makhluk hidup di alam ini menjadi 5 kerajaan, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kita akan mempelajari satu persatu. Selamat belajar. Yang pertama adalah Kingdom Monera. Berikut adalah ciri-ciri Kingdom Monera. Ciri pertama adalah prokaryotik, artinya tidak memiliki membran inti. Yang kedua, tidak memiliki organel sel. Yang ketiga, bersifat mikroskopis, artinya tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung, tapi harus menggunakan mikroskop. Yang keempat, dia ada yang uniseluler atau tubuhnya terdiri dari satu sel, ada juga yang multiseluler atau tubuhnya terdiri dari banyak sel. Ciri yang kelima adalah memiliki dinding sel. Yang keenam, memiliki DNA sirkuler. Yang ketujuh, dia bersifat kosmopolit. Artinya dapat ditemukan di mana saja. Ciri yang kedelapan, dia bisa bereproduksi secara vegetatif, yaitu dengan membelah diri atau fragmentasi. Contoh Monera adalah bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria. Kita lihat di sini bakteri. Kamu bisa melihat gambar atau struktur bakteri, ada di dalamnya ini ada kromosom, ada ribosom. Kalian bisa melihat di sini ada dinding selnya juga. Nah, ini untuk bakteri. Bakteri bisa bereproduksi, bisa dengan pertukaran materi genetik, selain cara yang membelah diri tadi ya. Kemudian alga biru, dia dapat melakukan fotosintesis karena dia memiliki pigmen antosianin. Alga biru juga dapat mengikat nitrogen bebas karena memiliki sel heterokista. Nah, ini struktur alga biru. Contoh Monera dan peranannya. Nah, ini dalam pembuatan nata de coco memerlukan bakteri, yaitu Acetobacter pseudomonas. Kalian pernah makan yogurt? Dia membutuhkan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Cuka, ini juga menggunakan bakteri Acetobacter aceti. Contoh lain lagi adalah spirulina. Spirulina atau alga biru di sini, dia merupakan sumber protein, yaitu protein sel tunggal. Ada juga banyak bakteri yang merugikan. Contohnya bakteri penyebab tetanus, yaitu Clostridium tetani. Kita lanjut pada Kingdom Protista. Ciri-ciri Kingdom Protista. Yang pertama, dia bersifat eukariotik, artinya memiliki membran inti sel. Yang kedua, memiliki jaringan yang sederhana. Yang ketiga, tidak memiliki organ. Yang keempat, protista ada yang mirip tumbuhan dan ada juga yang mirip hewan. Ukuran tubuh protista bervariasi. Ada yang mikroskopis, namun ada yang bisa dilihat dengan mata. Protista yang mirip hewan disebut dengan protozoa. Ciri-cirinya tersusun atas satu sel atau uniseluler, tidak memiliki dinding sel, dan bersifat heterotrof. Apa itu heterotrof? Artinya dia tidak bisa membuat makanan sendiri, sehingga dia hanya bisa memakan makhluk hidup lain atau menjadi parasit di makhluk hidup lain. Contohnya, ada Plasmodium. Ini contoh Plasmodium ya. Plasmodium ini biasanya menyebabkan penyakit malaria. Contoh yang kedua adalah di sini Trypanosoma. Trypanosoma gambiense. Protista mirip tumbuhan, namun tidak memiliki organ akar, batang, dan daun. Ukurannya ada yang mikroskopis dan ada yang dapat dilihat dengan jelas dengan mata. Ciri berikutnya adalah memiliki dinding sel. Ciri yang keempat, mampu berfotosintesis karena memiliki pigmen fotosintesis. Contoh protista yang mirip tumbuhan yaitu golongan rumput laut seperti
Gracilaria, Chelidium, Eusema, dan Spirogyra. Protista mirip jamur. Ciri-cirinya memiliki dinding sel dan bersifat heterotrof, artinya tidak dapat membuat makanan sendiri. Dia bisa bertahan hidup dengan cara mengorekkan makhluk hidup lain atau menelan zat makanan. Protista yang mirip jamur meliputi jamur air dan jamur lendir. Contohnya ada Phytophthora infestan, yaitu penyebab penyakit tertentu pada tanaman ya. Dan juga ada Saprolegnia. Ini yang muncul di biji wijen. Beberapa peranan protista dalam kehidupan. Ada yang merugikan dan ada yang menguntungkan. Contoh yang merugikan di sini ada penyebab malaria tadi ya, Plasmodium. Untuk alga, ini yang Gelidium dan Gracilaria, ini merupakan bahan agar-agar. Ini ada yang jadi parasit ya untuk yang bawah ini ya. Lanjutnya adalah Kingdom Fungi atau jamur ya. Pernahkah kalian memakan atau melihat jamur? Tentu pernah ya. Apakah jamur lebih mirip tumbuhan atau mirip hewan? Mirip apa menurut kamu? Ya, mirip tumbuhan ya. Mengapa jamur tidak dikelompokkan dalam kerajaan tumbuhan, walaupun dia mirip tumbuhan? Bagaimana sih cara jamur hidup? Ciri-ciri jamur. Jamur bersifat eukariotik. Dia sudah memiliki membran inti. Namun, dia tidak dapat melakukan fotosintesis. Inilah yang menyebabkan jamur tidak digolongkan dalam bentuk tumbuhan. Yang ketiga, struktur tubuhnya ada yang uniseluler, namun ada juga yang multiseluler. Dinding sel terbuat dari zat kitin. Jamur tidak memiliki kloroplas. Jamur dapat menghasilkan spora untuk perkembangbiakan. Jamur hidup dengan cara menguraikan senyawa organik menjadi anorganik. Beberapa jamur juga hidup parasit pada organisme lainnya. Bentuk jamur bervariasi dan memiliki warna yang beraneka ragam. Kalau kalian menemukan jamur, hati-hati ya karena ada jamur yang beracun. Beberapa peranan jamur dalam kehidupan. Contohnya kalau kamu suka makan tempe, dia dibuat dari jamur Rhizopus oryzae. Kalau kamu suka makan keju, dia dari jamur juga ya, ada Penicillium camemberti dan lain sebagainya. Namun ada juga jamur yang merugikan ya, yang menyebabkan penyakit kulit. Ciri-cirinya, satu bersifat eukariotik, memiliki membran inti. Yang kedua, berdinding sel. Tiga, memiliki kloroplas. Yang keempat, dapat melakukan fotosintesis, berperan sebagai produsen, menyediakan makanan bagi organisme lainnya. Jaringannya terdiferensiasi menjadi organ akar, batang, dan daun. Kingdom plantae berkembang biak dengan menghasilkan spora atau biji. Ini adalah pengelompokan atau klasifikasi untuk kingdom plantae. Secara umum, kingdom plantae dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan yang tak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Untuk tumbuhan tak berpembuluh dibagi tiga, yaitu ada lumut hati atau marsantia, ada lumut daun, Anthocerophyta, dan lumut tanduk atau Bryophyta. Kemudian untuk tumbuhan berpembuluh, ini dibagi menjadi dua ya. Ada tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Nah, untuk tumbuhan paku, ini dibagi tiga lagi. Ada paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Sedangkan tumbuhan berbiji dibagi dua, yaitu berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Tumbuhan yang berbiji terbuka, ada konifer, ada cicas, ini misalnya pakis haji, ada ginkgo, misalnya ginkgo biloba. Terus ada tumbuhan yang berbiji tertutup atau angiospermae, ini terdiri dari tumbuhan yang berkeping satu atau monokotil dan berkeping dua atau dikotil. Kita lanjut ke kingdom yang kelima, yaitu kingdom animalia atau kerajaan hewan. Karakteristik kingdom animalia yang itu bersifat eukariotik. Artinya apa tadi? Sudah memiliki membran inti. Yang kedua, tidak memiliki dinding sel. Yang ketiga, bersifat multiseluler. Yang keempat, bersifat heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Yang kelima, secara umum hewan dapat berpindah tempat. Yang keenam, ukurannya bervariasi dari ukuran mikroskopis sampai yang berukuran sangat besar. Kingdom Animalia dapat diklasifikasi sebagai berikut.
Secara umum dibagi dua, ada vertebrata dan invertebrata. Vertebrata itu artinya bertulang belakang. Ada yang berdarah panas, ada yang berdarah dingin. Yang berdarah panas di sini ada mamalia dan aves. Yang berdarah dingin ada pisces atau ikan, ada reptil, ada amfibi. Sedangkan yang invertebrata, ada yang menyebut juga avertebrata, atau tidak memiliki tulang belakang. Ini dikelompokkan ada yang punya kaki dan ada yang tidak punya kaki. Kalian bisa melihat contoh-contohnya di sini ya. Untuk yang punya kaki, ini ada yang kakinya 3 pasang, ada yang lebih dari 3 pasang. Kalian bisa melihat yang tanpa kaki di sini ya. Nah, contoh-contohnya. Ada cacing, lintah. Kingdom Animalia beserta contoh dan karakteristiknya kalian bisa melihat di tabel ini, atau lebih lengkap kalian bisa membaca di buku paket kalian. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Alhamdulillah, kita sudah selesai membahas materi tentang klasifikasi makhluk hidup dari video bagian 1 sampai video bagian yang keempat. Terima kasih kalian telah belajar di channel ini. Semoga video-video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.